Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, 2 Samuel pasal 22, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan, pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lakukan saat kita mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib bagi hidup kita? Apa yang kita lakukan saat kita lolos dari ancaman bahaya atau dari cengkeraman musuh yang hendak menghabisi hidup kita? Secara alami kita akan menceritakan peristiwa ajaib yang kita alami, dan sebagai orang percaya kita akan mengakui bahwa semua yang kita alami adalah semata karena kuasa pemeliharaan Tuhan, dan kita dengan spontan akan mengucap syukur dan menyaksikan itu kepada orang lain. Dan itulah yang dialami oleh Daud. Tidak mudah jalan yang dilalui oleh Daud untuk menjadi seorang raja, sekalipun Tuhan yang memilihnya untuk menjadi raja menggantikan Saul. Daud harus mengalami proses yang panjang dan sulit. Banyak kesesakan yang hebat yang harus dialami. Daud menjalani hidup yang tidak mudah. Suka duka, mudah sulit terus silih berganti dialami. Di tengah liku-liku hidup yang sulit, Daud menyaksikan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dalam susah dan senang, Daud senantiasa percaya pada pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Kasih Tuhan selalu bersamanya. Dan hal inilah yang dia ungkapkan dalam firman ini melalui syair lagu yang dia gubah. Beberapa kali dia bertaruh nyawa, dan ia menyatakan pengalaman itu dengan ungkapan, "Gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku." Dan dalam kesesakannya Daud berseru dan minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan menolongnya dari kesesakan yang hebat itu. Dan Daud memuji Tuhan dengan nyanyian syukur, bahwa semuanya adalah karena pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya, bukan karena hebatnya dan bukan karena kuatnya. Sekalipun dia jago dalam berperang, tetapi Raja Daud mengakui bahwa Tuhan adalah penyelamat yang dengan kuasanya mampu meluputkannya dari semua musuh-musuhnya. Dan semua keajaiban yang dia alami, Daud akui sebagai kasih Tuhan. Dia tidak merasa bahwa itu karena kelihayannya menaklukkan musuh. Itulah sebabnya ia datang berseru berteriak minta tolong kepada Tuhan. Daud sangat jelas mengakui kedahsyatan kuasa Tuhan dengan ungkapan, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku,
Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Dan kita juga telah dipilih oleh Allah Bapa menjadi anak-anak-Nya. Namun sekalipun kita dipilih menjadi anak-anak-Nya, jalan kita tidak selalu mudah. Kita akan mengalami banyak kesesakan yang hebat karena kita masih berada di dunia ini, di mana musuh kita iblis terus berjuang menghancurkan kita supaya kita gagal menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Dan selama kita hidup di dunia ini, kita tidak pernah terlepas dari beragam kesesakan. Kesesakan karena kegagalan, kesesakan karena penyakit, kesesakan karena pekerjaan, kesesakan karena ekonomi, kesesakan karena hubungan, dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah bagaimana reaksi kita dalam menghadapi hal-hal yang menyesakkan itu. Dan perlu kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kesesakan kita. Selama kita berjalan di jalan Tuhan, maka di setiap ujian yang terjadi, Tuhan turut memikulnya. Tuhan hanya ingin kita melalui setiap proses dengan iman yang teguh dan penuh kesabaran, agar beroleh kualitas iman yang luar biasa. Di dalam setiap kesesakan kita, Tuhan ada bersama kita. Di setiap jalan buntu yang kita alami, Tuhan pasti buka jalan. Di setiap ancaman dan bahaya, Tuhan selalu menjaga kita. Di setiap peperangan kita di dunia ini, terutama melawan iblis musuh kita dan kedagingan kita, Tuhan memberi kita kemenangan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah kita yang maha setia. Dan sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, sesungguhnya kita tidak perlu takut dan khawatir, sebab pemeliharaan Tuhan lebih dahsyat dari musuh-musuh kita. Tuhan akan senantiasa menjaga kita dari semua musuh-musuh kita, dari setiap ancaman dan bahaya, asalkan kita percaya kepadanya bahwa Dialah juru selamat kita, tempat perlindungan kita paling aman, bukit batu pertahanan kita, tempat pelarian kita. Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Yang menjadi soal ketika kita mengalami kesesakan hidup, kepada siapakah kita berseru, berteriak, meminta pertolongan? Siapakah bukit batu pertolongan kita? Sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, sebagai orang-orang percaya, di setiap kesesakan hidup yang kita alami, segeralah datang kepada Tuhan. Kita hanya perlu berseru dan berteriak meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan Tuhan akan memelihara, menjaga dan menyelamatkan kita sampai kita tiba di garis akhir kehidupan dan menikmati keselamatan yang sempurna yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada setiap kita yang setia sampai akhir. Dan hari ini kita masih ada, hidup sehat dan kuat, semua karena pemeliharaan Tuhan. Sejatinya kita harus senantiasa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dan sesulit apapun jalan hidup yang kita lalui, sehebat apapun kesesakan yang kita hadapi, kita perlu ingat, Tuhan senantiasa ikut campur tangan, menopang dan menolong kehidupan kita setiap waktu. Ingatlah bahwa Tuhan tetap bekerja dalam setiap pergumulan kita. Dia selalu punya cara untuk menolong kita lepas dari kesesakan. Tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Percayakan sepenuhnya hidup kita di tangan Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kita aman dan beroleh selamat. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.